adik-adik, pernahkah adik-adik berpikir kenapa harga barang bisa naik dan bisa turun? Atau kenapa orang tetap membeli pulsa meskipun harganya naik, tapi langsung berhenti membeli es krim kalau harganya mahal? Nah, semua itu ada hubungannya dengan permintaan demand dalam ekonomi. Yuk kita bahas bersama-sama. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, bukan cuma ingin membeli, tapi juga harus mampu membayar. Contohnya, adik-adik ingin sekali membeli handphone terbaru, tapi belum punya uangnya. Berarti belum termasuk permintaan dalam ekonomi. Dalam ekonomi ada yang namanya hukum permintaan. Bunyinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Artinya, harga dan jumlah permintaan berbanding terbalik. Contohnya, kalau harga bakso naik jadi 2 kali lipat, kemungkinan kamu akan beli lebih sedikit atau bahkan cari alternatif lainnya. Permintaan tidak hanya dipengaruhi harga, tetapi juga beberapa faktor lain. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Faktor harga barang yang tinggi biasanya akan membuat masyarakat berpikir ulang sebelum melakukan transaksi. Apabila harga barang murah dan terjangkau, umumnya permintaan akan tinggi, sebab harga menjadi pertimbangan utama di mata konsumen. Yang kedua, pendapatan konsumen. Makin tinggi pendapatan, makin besar pula kemampuan untuk membeli. Sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, aktivitas konsumsi akan menurun, sehingga permintaan produk ikut berkurang. Yang ketiga, selera atau tren. Kalau lagi viral, permintaan bisa melonjak. Contohnya, pada saat waktu masyarakat gemar mengonsumsi produk herbal, karena dinilai lebih aman. Namun, pada waktu yang lain, masyarakat bisa saja meninggalkan produk herbal, karena terlalu mahal dan kurang memberi khasiat. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Kalau diprediksi naik, orang cenderung membeli sekarang. Contohnya, harga emas akan mengalami kenaikan. Orang akan cenderung membeli di masa sekarang atau masa kini. Yang kelima, harga barang pengganti atau pelengkap, komplementer. Misalnya, kalau harga kopi naik, permintaan susu kental manis bisa ikut turun. Yang keenam, jumlah penduduk. Makin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, akan makin meningkat pula jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Terlebih lagi, jika itu merupakan barang kebutuhan pokok. Permintaan dibagi menjadi 2 macam, berdasarkan daya beli dan berdasarkan jumlah konsumen. Kita bahas satu persatu. Permintaan berdasarkan daya beli. Yang pertama, permintaan absolut, yaitu suatu permintaan yang tidak disertai daya beli atau permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan membeli. Dengan demikian, dalam hal ini hanya sekadar menginginkan tetapi tidak mampu untuk membelinya. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu suatu permintaan yang disertai daya beli tetapi belum digunakan untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang diinginkan. Yang ketiga, permintaan efektif, yaitu suatu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar atau daya beli. Selanjutnya, permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Terbagi menjadi 2, permintaan individu dan permintaan kolektif. Pengertian permintaan individu yaitu suatu permintaan yang berasal dari seseorang. Sedangkan permintaan kolektif yaitu suatu permintaan yang merupakan kumpulan permintaan seseorang atau individu. Nah, sekarang kita masuk ke elastisitas permintaan. Elastisitas itu menunjukkan seberapa peka permintaan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan
atau elasticity of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Adapun besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas. Dengan memahami elastisitas, kita bisa tahu kenapa beberapa barang tetap laku meski mahal, dan kenapa ada yang langsung sepi pembeli. Jadi, kita sudah mempelajari permintaan. Kesimpulannya, permintaan yaitu keinginan dan kemampuan membeli barang atau jasa. Hukum permintaan, jika harga naik, permintaan pembeli turun. Ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Elastisitas menunjukkan seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Ingat ya adik-adik, memahami permintaan membuat kita lebih paham mengenai bagaimana ekonomi bekerja dan kenapa harga bisa berubah-ubah di sekitar kita. Terima kasih ya adik-adik yang sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.